Halo rekan-rekan semua, kali ini saya akan membahas berita yang sedang ramai dibicarakan, yaitu mengenai Peraturan Menteri Keuangan tentang kuasa hukum pajak. Dilansir dari berita x.co.id, Ikatan Wajib Pajak Indonesia atau IWPI mengkritik keras rencana Kementerian Keuangan atau Kemenq yang akan merilis Peraturan Menteri Keuangan atau PMK baru untuk memperketat persyaratan menjadi kuasa hukum pajak. Langkah ini dianggap bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait pemindahan pengadilan pajak ke Mahkamah Agung atau MA. Baru-baru ini sedang ramai dibicarakan mengenai Kementerian Keuangan yang membuat rancangan Peraturan Menteri Keuangan atau RPMK yang menggantikan PMK 184 garing PMK 01 garing 2017 tentang persyaratan untuk menjadi kuasa hukum pada pengadilan pajak yang merupakan peraturan turunan dari undang-undang dan peraturan pemerintah. PMK tersebut dirasa bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pemindahan pengadilan pajak ke MA. Mengapa begitu? Karena seperti yang kita telah ketahui bahwa telah ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 26 garing PUU strip XXI garing 2023. Putusan ini bermula dari pemohon pada perkara tersebut yang berpendapat bahwa pengadilan pajak merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pengadilan khusus di lingkungan peradilan tata usaha negara yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Artinya, dengan masih beradanya pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan pajak pada Departemen Keuangan, Inkesu Kementerian Keuangan, maka telah bertentangan dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana dijamin dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menurut artikel dari TC News, pada tanggal 19 Juni 2025, PMK baru akan mewajibkan kuasa hukum pajak memiliki surat keterangan kompetensi atau SKK atau izin praktik konsultan pajak serta pengalaman kerja 2 tahun di bidang perpajakan, akuntansi, atau hukum dalam 5 tahun terakhir. Wajib memiliki gelar sarjana atau diploma 4 dan tidak boleh menjabat ASN atau pejabat negara. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan atau RPMK ini rasanya menjadi filter ganda bagi para profesi kuasa hukum pajak di Indonesia. Karena sebelumnya pada pasal 3 dan pasal 5 PMK 184 garing PMK 01 garing 2017 telah diatur bahwa persyaratan umum menjadi kuasa hukum yaitu merupakan WNI atau warga negara Indonesia dan mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun persyaratan khusus yaitu mempunyai NPWP, mempunyai bukti tanda terima penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi untuk 2 tahun terakhir, memiliki surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, tidak berstatus sebagai PNS atau pejabat negara, menandatangani fakta integritas, dan telah melewati jangka waktu 2 tahun setelah diberhentikan dengan hormat sebagai hakim pengadilan pajak untuk orang yang pernah mengabdikan diri sebagai hakim pengadilan pajak dan memiliki IKH. Ketua Umum IWPI, Rinto Setiawan, menuding Kemenq bukanlah lembaga yang berwenang mengatur syarat kuasa hukum pajak. Menurut dia, penyusunan syarat harus mengikuti putusan MK nomor 26 garing PUU strip XXI garing 2023 yang menyatakan bahwa pengadilan pajak harus dipindahkan ke bawah MA paling lambat 31 Desember 2026. Ia mempertanyakan efektivitas PMK ini. Apakah pengetatan syarat akan menjamin lebih banyak kemenangan bagi wajib pajak? Justru ini memperdalam otoritarianisme fiskal, katanya. IWPI juga mengingatkan bahwa organisasi ini lahir dari pengalaman banyak wajib pajak yang pernah dizolimi oleh konsultan pajak yang tidak kompeten, sehingga menerapkan aturan serupa justru mengikat akses rakyat terhadap advokasi pajak. Salah satu dari beberapa persyaratan yang bertambah yaitu memiliki pengalaman kerja 2 tahun di bidang perpajakan,
akuntansi, atau hukum dalam 5 tahun terakhir. Hal tersebut yang menjadi filter ganda bagi para profesi kuasa hukum pajak. Apalagi mengingat kuasa hukum pajak di Indonesia jumlahnya hanya 5.000, yang mana sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah wajib pajak di Indonesia yang mencapai hingga hampir 70 juta, yang mana rasionya kurang lebih 1:6.571. Sedangkan jika kita bandingkan dengan Amerika, rasionya hanya 1:403. Hal tersebut menunjukkan betapa sedikitnya kuasa hukum pajak di Indonesia. Terlebih lagi, nantinya akan diberikan filter ganda oleh Kementerian Keuangan. IWPI mendukung profesionalisme, namun meyakini penetapan standar harus bersandar pada data objektif. Ia merujuk pandangan pakar seperti Dr. Alessandro Rey yang menyebut aturan ini belum berbasis data. Mana data kuasa hukum pajak yang merugikan wajib pajak atau yang tidak? Kalau goalnya menaikkan kualitas advokasi, data awalnya wajib dipunya oleh Kementerian Keuangan, tuturnya. Dr. Rey pun mempertanyakan fokus kompetensi. Apakah kompetensi akuntansi atau hukum yang dibenahi? Saya khawatir PMK ini dijadikan monopoli satu lembaga untuk bisnis pelatihan. Apa yang dikatakan oleh Dr. Alessandro Rey, maka menjadi sangat masuk akal, mengingat rancangan peraturan Menteri Keuangan tersebut membagi izin kuasa hukum pajak menjadi 3 tingkatan, yakni tingkat A, B, dan C. Berbeda lagi dengan IKH atau izin kuasa hukum, IKH kepabeanan atau izin kuasa hukum kepabeanan, dan cukai, yakni tingkat A, B, dan C. Berbeda lagi dengan izin kuasa hukum atau IKH dan izin kuasa hukum kepabeanan dan cukai atau IKH kepabeanan dan cukai yang tidak terbagi dalam tingkatan. Maka monopoli satu lembaga untuk bisnis pelatihan pun bisa saja terjadi. Selain hal di atas yang menunjukkan bahwa terdapat filter ganda, menurut Rinto, PMK ini juga semakin menunjukkan praktik filter ganda di mana akses advokat pajak dikendalikan oleh Direktur Jenderal Pajak atau DJP dan Menteri Keuangan atau Menkyu. Sementara pengadilan pajak, meskipun secara struktural masih di Kemenkyu, telah diamanatkan berada di bawah MA maksimal 31 Desember 2026. Kemenkyu harusnya hanya pembuat regulasi dan pelaksana, bukan pengadil. Kalau masih kontrol kuasa hukum pajak, berarti kapabilitas peradilan pajak tidak berkembang, tegasnya. Rinto menegaskan, posisi kuasa hukum pajak sejatinya diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak dan Peraturan Mahkamah Agung, bukan Peraturan Menteri Keuangan. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 26/PUU/XXI/2023 menyatakan bahwa pengadilan pajak termasuk kekuasaan kehakiman dan harus pindah di bawah Mahkamah Agung sebelum 31 Desember 2026. Regulator atau dalam hal ini Kemenkyu seharusnya tidak lagi ikut mengatur lembaga peradilan, termasuk syarat kuasa hukumnya. Ikatan Wajib Pajak Indonesia atau IWPI menyarankan 3 langkah strategis. Yang pertama, patuhi putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemindahan struktur lembaga. Yang kedua, revisi Peraturan Menteri Keuangan agar berbasis data kompetensi dan bukan pengkondisian bisnis pelatihan. Dan yang terakhir, libatkan lembaga independen MA dan Asosiasi Pengacara Pajak dalam menetapkan standarisasi profesi kuasa hukum pajak. Tanpa ini, sistem pengadilan pajak akan semakin dikontrol Menteri Keuangan, ujar Rinto. Kebijakan memperketat syarat kuasa hukum pajak dinilai IWPI bukan pengayoman, melainkan upaya kontrol berlebihan oleh eksekutif atas akses keadilan. Sebaliknya, independensi dan prosedur peradilan yang fair dianggap jauh lebih berkontribusi terhadap perlindungan hak rakyat. Sekian video kali ini mengenai rancangan Peraturan Menteri Keuangan yang sedang ramai dibicarakan. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk video berikutnya.